Perkenalkan, nama saya Rafael Sumermata. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang algoritma hashing SHA-1 atau SHA-1. Baiklah, ini adalah langkah-langkah pembuatan message digest dengan SHA-1. Itu pertama kita harus menambahkan bit-bit pengganjal pada message yang akan dihash. Lalu kita tambahkan nilai panjang pada pesan tersebut semula-mula. Lalu kita inisialisasi penyangga atau buffer. Lalu kita olah pesan tersebut dalam setiap blok yang berukuran 512 bit. Baiklah, ini adalah kode programnya. Pertama-tama, sini saya akan menjelaskan tentang bagian penambahan padding pada pesan. Jadi, setiap pesan tersebut akan dipecah atau di-split menjadi satu huruf. Lalu setiap hurufnya itu akan diubah ke ASCII code. Lalu akan dimasukkan ke dalam array ASCII data ini. Lalu setiap eh, nilai pada array tersebut, yaitu adalah nilai ASCII, code dari setiap huruf yang ingin, setiap huruf pada pesan yang ingin kita hash, lalu akan kita ubah ke dalam bentuk biner. Setelah kita ubah dalam bentuk biner, karena mungkin ada huruf biner yang mungkin kurang dari 8, kita harus tambahkan padding angka 0 sehingga nilainya tidak berubah, namun panjangnya itu akan menjadi 8 bit. Lalu selanjutnya, setiap array pada biner tersebut, binary data, akan kita gabungkan. Lalu kita akan tambah satu pada di belakangnya. Lalu kita akan menambahkan padding bit. Jadi padding bit yang harus kita tambahkan itu harus sebesar 448 modulus 512. Jadi panjang dari room stringnya itu harus kita tambahkan 0 selama selama panjangnya itu belum 512 modulus panjangnya itu modulus 512 itu belum 448. Jadi kita harus tambahkan 0 di belakangnya. Baiklah, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Yusuf Kaisar dengan NIM 2214011055. Kali ini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu pada bagian 2 ini mana merupakan fungsi untuk penambahan nilai pada panjang pesan. Disinilah panjang pesan akan dipecah menjadi blok-blok 502 bit. Kemudian nantinya akan diubah lagi menjadi array kata-kata 32 bit. Yang pertama-tama di sini ada pembuatan panjang pesan, itu pengolahan dimulai dengan mengonversikan setiap karakter dari pesan menjadi representasi ASCII. Setiap karakter ASCII kemudian diubah menjadi representasi biner 8 bit. Data biner diisi dengan 1 bit, diikuti oleh 00 hingga panjangnya menjadi kelipatan 512. Yang pertama-tama di sini kodenya akan menghitung panjang pesan dalam representasi biner. Lalu kemudian selanjutnya kode di sini akan menambahkan padding pada panjang pesan biner menjadi 64 bit. Lalu setelah itu panjang pesan yang telah di padding itu akan ditambahkan ke dalam pesan biner. Kemudian selanjutnya pesan biner akan dibagi menjadi blok-blok 512 bit. Pada bagian ini data biner yang telah diisi dan diproses dipisahkan menjadi blok-blok 512 bit. Kemudian setiap blok 512 bit dibagi lagi menjadi kata-kata pada 32 bit. Kemudian nanti disinilah kode akan mengubah setiap blok 512 bit itu menjadi array kata-kata 32 bit. Di sana terjadi ekspansi kata, di mana untuk setiap blok dilakukan ekspansi kata dengan menambahkan kata-kata 32 bit tambahan melalui suatu perulangan. Kata-kata baru ini berasal dari kata-kata sebelumnya melalui operasi bitwise dan rotasi. Kemudian pada bagian selanjutnya ini nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Putra Aswanda, NIM 221401013 dari lab 1, dan di sini saya akan melanjutkan pada bagian ketiga, yaitu tentang ekspansi kata atau word expansion. Baiklah, langsung saja, yaitu const words 80 sama dengan chunk_word.map buka kurung chunk sama dengan buka kurung ini adalah pengulangan melalui setiap blok kata 32 bit dalam chunk word yang telah dihasilkan sebelumnya. Lalu for let i sama dengan 16, i lebih kurang sama dengan 79, i plus plus. Iterasi dimulai dari indeks 16 hingga 79. Algoritma SHA-1 memerlukan 80 kata dalam total untuk setiap blok pesan. Selanjutnya untuk setiap iterasi dalam loop, yaitu const words a sama dengan chunk i sampai 3.
cons word B Cang I kurang 8 cons word C Cang I menghubung 14 cons word D Cang I 16. Ini mengambil kata-kata dari indeks tertentu dalam blok kata. Lalu lanjut ke cons XOR A sama dengan utils.xor word A, word B. Cons XOR B sama dengan utils.xor buka kurung XOR A, word C. Lalu cons XOR C sama dengan utils.xor buka kurung XOR B, word D. Ini mengambil kata-kata ini melakukan operasi XOR bertingkat pada kata-kata yang diambil. Lalu lanjut ke cons new word sama dengan utils.leftRotate buat kurung XOR C, 1, yaitu melakukan rotasi ke kiri atau left rotation pada hasil operasi XOR. Lalu Cang dot push buka kurung new word, yaitu menambahkan kata baru yang dihasilkan ke dalam blok kata. Hasil dan terakhirnya return Cang. Itu hasil akhirnya adalah word 80, yaitu blok kata yang telah di-expanded menjadi 80 kata untuk setiap blok pesan. Blok kata ini akan digunakan pada langkah-langkah berikutnya dalam algoritma SHA-1. Nama saya Diadli Hidayat dengan NIM 221401045. Nah, jadi berikutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai SHA-1 ini. Nah, jadi berikutnya ini kita bakal masuk ke inti dari SHA-1 atau Secure Hash 1, yaitu masuk ke compression function. Compression function ini dia tujuannya itu untuk mengubah inputan tadi itu dia menjadi fix panjangnya, yaitu 160 bit. Nah, jadi sebelum melakukan compression function ini, kita harus ngedeklarasiin konstan-konstan untuk melakukan functionnya, yaitu di sini ada H0, H1, H2, H3, dan H4. Nah, ini nilainya tetap ya. Mau siapapun yang buatnya nilainya bakal tetap ini isinya. Lalu di sini juga mendeklarasikan A yang isinya H0, B, H1, C, H2, D, H3, dan E, H4. Nah, ini untuk nanti di functionnya bakal digunain itu. Nah, berikutnya di sini nanti juga bakal ngelakuin loop ya. Lalu juga ada nested loop di sini. Lalu nanti bakal yang penjelasan loopnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Prima dengan NIM 221401137. Saya melanjutkan penjelasan teman saya. Oke. Jika J itu di bawah 20, nilainya tidak di bawah 20, maka konsekuensi akan adalah memanggil kelas utils yang berisi fungsi N yang dengan parameter B dan C. B dan C itu H1 dan H2. Nah, not B mendedikasikan kelas N dengan kelas not B dan D, negasi antara B dan D, dan F itu memanggil utils or band C, bitwise or band C, dan not B. K itu konstanta yang sudah diatur. Oke. Else if jika J itu di atas 20 dan di bawah 40, maka bisorsi itu operasi dari bitwise XOR B dan C. Dan F itu utils bitwise XOR antara bitsource C dan D. Dan K konstanta yang sudah diatur. Nah, jika J itu di atas 40 atau di bawah 60, maka band C itu adalah operasi bitwise B dan C, dan BND itu operasi bitwise B dan D. Oke, ambil C dan ini B dan D. Nah, CND itu memanggil kelas N, C, dan D. Nah, band core band D ini itu hasil bitwise OR antara band C dan band D. F itu hasil dari band core band D yang udah barusan, terus dipanggil lagi fungsinya dengan menggunakan candy yang
hubungan operasi SOR N, C, dan D. Dia menggunakan fungsi OR, dan K itu konstanta yang sudah diatur. Nah, jika di atas 60 atau sama dengan 60, nah, bisorsi itu adalah operasi SOR antara B dan C. Dan bisor B dan C, dan F itu memanggil fungsi SOR bisor C dan D. K sebagai konstanta yang sudah diatur. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan bagian 6. Oke, sini ada word. Word itu untuk mengambil satu kata atau 32 bit dari blok kata. Tem A menggunakan left rotation pada A sebanyak 5 bit, kemudian ditambahkan dengan F. Tem B menambahkan tem A dengan E. Tem C menambahkan tem B dengan konstanta K. Tem menambahkan tem C dengan kata word, menghasilkan nilai sementara tem yang kemudian ditranslate menjadi 32 bit. Melakukan pergeseran E, D, C, B, A untuk digunakan pada iterasi berikutnya. Kemudian ada update nilai variabel hash utama yang H0 itu ke bawah. Setelah satu iterasi blok kata selesai, nilai variabel hash utama H0, H1, H2, H3, H4 diperbarui dengan menambahkan variabel sementara, yaitu A, B, C, D, E. Kemudian dilakukan penggunaan fungsi utilTranslate untuk memastikan bahwa nilai tetap 32 bit. Selanjutnya ada return nilai hash akhir, return H0, H1, H2, H3, H4, titik map string, seterusnya. Itu setelah semua iterasi blok selesai, nilai hash akhir dihitung dengan mengkonversi nilai biner menjadi heksadesimal dan menggabungkannya menjadi satu string. Kemudian hasil akhir dari algoritma SHA-1 dikembalikan sebagai string heksadesimal. Ini adalah bagian inti dari algoritma SHA-1, di mana proses iteratif ini diulang sepanjang blok kata dan nilai hash akhirnya tergantung pada nilai variabel hash utama H0, H1, H2, H3, H4 yang terus diperbarui. Oke. Baiklah, di sini saya akan mencoba mempraktikkan hasil dari kerja kami. Dan di sini saya mencoba untuk melakukan enkripsi pada string makan dengan menggunakan algoritma hash SHA-1. Maka akan muncul hasil hashnya di sini. Di sini kita akan coba decrypt untuk mengetahui kebenarannya. Baiklah, benar di sini terdapat kata makan yang mana sesuai dengan hal yang kita masukkan sebelumnya, makan. Berarti program ini sudah berhasil melakukan enkripsi pada string makan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.